عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل والصحب. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعوة لا يستجاب لها. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul bersama-sama untuk beriktikaf di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, untuk bermuajahah, bermudzakarah, bermusyawarah, menyebut nama indah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dan saya juga belum lama tiba di Indonesia, dari pertengahan Ramadan, sebulan sekian hari saya berada di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggali sejarah-sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belajar dengan beberapa para ulama yang ada di sana dan melihat langsung tempat-tempat kejadian-kejadian yang dilalui oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga mungkin beberapa bulan ini kita tidak berjumpa, tapi insyaallah Allah Subhanahu wa taala terus menerus memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu bisa bermudzakarah, bermusyawarah, saling berbagi kebaikan, dan insyaallah bisa mendekat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita mungkin menceritakan atau mengkisahkan tentang pernikahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah, dan dari pernikahan tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki keturunan. Anak pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Al-Qasim. Oleh karena itu Nabi Muhammad memiliki kunyah Abul Qasim. Nabi Muhammad kunyahnya apa? Abul Qasim, karena memiliki putra bernama Al-Qasim. Itu di dalam bahasa Arab namanya kunyah. Apa itu kunyah? Ma suddirat bi abin au ummin. Satu nama yang didahulukan dengan nama bapa atau nama ibu. Contohnya, dia memiliki putra bernama Muhammad, maka dia memiliki kunyah Abu Muhammad. Atau dia memiliki putri bernama Zahra, maka dia memiliki kunyah Abu Zahra. Nabi Muhammad memiliki putra bernama Al-Qasim, maka Nabi Muhammad memiliki kunyah Abul Qasim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil Abul Qasim. Ya. Sebelum Nabi Muhammad menjadi Nabi pun Nabi Muhammad sudah dipanggil Abul Qasim, karena Nabi Muhammad SAW sudah memiliki putra sebelum Rasulullah SAW menjadi Nabi. Bahkan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra pun lahir ketika Nabi Muhammad berusia 35 tahun. Artinya sebelum Nabi Muhammad menjadi Nabi, Nabi Muhammad sudah dipanggil Abul Qasim. Sehingga pernah satu waktu seorang sahabat memanggil temannya dengan panggilan Abul Qasim. Ya Abul Qasim. Nabi Muhammad yang nengok. Nabi Muhammad SAW melihat, dikirain manggil Nabi Muhammad. Ternyata orang itu nggak keenakan. Dia bilang, ya Rasulullah, yang saya maksud bukan engkau, tapi orang yang ada di belakangmu, itu sahabat saya namanya Abul Qasim. Maka setelah itu Nabi Muhammad mengatakan, sammu bi ismi wa la takannu bi kunyati. Namakan putra-putra kalian dengan nama saya, tapi kunyah Abul Qasim tidak boleh kecuali untuk saya. Maka setelah itu tidak ada lagi yang dipanggil Abul Qasim kecuali Nabi Muhammad SAW. Panggilan Abul Qasim adalah panggilan khususiyah, khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh ada
Bahkan ada pelarangan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ulama yang memahami hadis-hadis Rasulullah SAW, mereka mengetahui bahwa larangan itu terkadang ada sebab. Ketika sebabnya sudah hilang, maka larangannya juga hilang, begitu. Tapi orang yang fokus kepada larangan, dia akan katakan nggak boleh ini nggak boleh, ini nggak boleh, tetap nggak boleh sampai kapanpun. Tapi sebagian ulama, mereka yang faham, mereka katakan ini dilarang karena ada iza. Apa iza? Ganggu Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad SAW berpindah ke alam yang lain, maka tidak akan ada gangguan. Maka boleh saja seorang menamakan dirinya dengan Abul Qasim. Paham tuh? Jadi sebagian orang melarang, sebagian orang lagi melarang karena ada hadisnya. Ya, sebagian lagi mengatakan tidak dilarang. Contohnya penulisan hadis-hadis Nabi Muhammad. Nabi Muhammad melarang. Baca di dalam kitab-kitab hadis, Nabi Muhammad SAW melarang tulis Al-Quran. Kalau hadisnya saya jangan ditulis, kan nggak boleh. Tapi setelah itu para sahabat menulis hadisnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka tahu larangan Nabi Muhammad ada sebabnya. Sebabnya apa? Takut bercampur dengan Al-Quran. Setelah para sahabat memiliki pemahaman dengan uslub Al-Quran, oh beda. Kayak kita aja, baca Al-Quran sama baca hadis, sama baca bahasa Arab, berasa beda. Oh ini bukan Al-Quran. Kita nggak paham bahasa Arab aja kita ngerasa beda. Ya. Setelah para sahabat mereka memiliki pemahaman di dalam uslub Al-Quran, mereka setelah itu mereka faham bahwa pelarangan ini karena takut bercampur dengan Al-Quran. Maka setelah banyak para penghafal Al-Quran, setelah banyak yang menulis Al-Quran, mereka rasa bahwa sungguhnya tidak masalah menulis hadis Rasulullah. Bahkan orang yang pertama kali menulis hadis Nabi Muhammad SAW itu atas perintah dari Umar bin Abdul Aziz. Siapa Umar bin Abdul Aziz? Beliau adalah Amirul Mukminin, pemimpinnya umat Islam. Bahkan dikatakan beliau termasuk Al-Khulafaur Rasyidin. Walaupun masanya jauh beda. Masanya Umar bin Abdul Aziz jauh. Umar bin Abdul Aziz Ibn Marwan Ibn Al-Hakam. Ini adalah Marwan ibn Al-Hakam. Al-Hakam ini Ibn Abil As, sama seperti Sayyidina Uthman ibn Affan ibn Abil As. Uthman ibn Affan ibn Abil As. Artinya Marwan Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz ini masanya jauh setelah sahabat-sahabat Nabi. Beliau seorang tabi'in. Khalifah pertama Sayyidina Abu Bakar. Khalifah kedua Sayyidina Umar. Khalifah ketiga Sayyidina Uthman. Khalifah keempat Sayyidina Ali. Khalifah kelima Sayyidina Al-Hasan. Kata Rasulullah SAW, Khalifah setelah saya, khilafah setelah saya 30 tahun. Setelah dihitung ulama-ulama sejarah, kalau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, kepemimpinan mereka ini kurang beberapa bulan dari 30 tahun. Ketika dipaskan dengan Sayyidina Hasan yang hanya beberapa bulan, maka cukup 30 tahun. Maka mereka mengatakan khilafah 30 tahun, kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar, kepemimpinan Sayyidina Umar, kepemimpinan Sayyidina Ali, kepemimpinan Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, kemudian kepemimpinan Sayyidina Hasan. Setelah itu kerajaan. Siapa yang pertama kali? Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Nabi Muhammad SAW dan ipar Nabi Muhammad SAW. Muawiyah bin Abi Sufyan ini iparnya Nabi. Nabi Muhammad memiliki istri bernama Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan. Itu adalah kakaknya Muawiyah, sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika itu memang sudah ada fitnah. Tapi kalau fitnah antara sahabat, wa ma jara bainas sahabi naskutu anhu wa ajrul ijtihadi nuthbitu. Apa yang terjadi kepada sahabat Nabi kita ambil diam aja deh. Takut salah-salah ngomong, ujung-ujungnya bahaya sama kita. Saya sering sekali katakan, kalau misalnya ada air, 9 orang mengatakan bahwa air ini ada racunnya,
Satu orang bilang kepada saya, airnya nggak ada racun, Beb, minum aja aman. Kira-kira saya minum atau saya tidak minum? Lebih baik saya tinggalkan, saya ambil minum yang lain. Kenapa kita meletakkan diri kita di dalam syubhat? Mau sekali. Mau sekali. Oh, kalau ada yang aneh-aneh, kalau ada yang rame-rame, kalau ada yang seru-seru, ini syubhat nih. Bisa jadi masalah yang besar untuk agama kita. Tapi kita seru. Ikut ajalah, seru nih. Nah, sahabat nih, wah saya faham sejarahnya, sahabat ini perang dengan sahabat ini, sahabat. Oh, yang salah ini, yang salah itu, yang ini licik, yang ini fitnah, yang ini dajjal, yang ini. Wa ma jara baina as-sahabi naskutu anhu wa ajrul ijtihadi nuthbitu. Takut kita, ya, karena kita nggak ngelihat secara langsung. Kalau kita ngelihat secara langsung saja, ada kemungkinan kita salah lihat, benar nggak? Kita ngelihat langsung, ada kemungkinan kita salah lihat. Apalagi kita dengar dari orang. Apalagi kalau kita dengar dari orang. Orang yang mau meletakkan dirinya di dalam jurang keburukan, dia akan ikut campur. Tapi kalau orang yang ingin selamat, maka dia ambil langkah diam. Kata Ibn Ruslan, wa ma jara baina as-sahabi naskutu anhu wa ajrul ijtihadi nuthbitu. Apa yang terjadi antara sahabat Nabi Muhammad SAW, kita diam. Ya, kita anggap mereka ini adalah mujtahid semua, yang salah dapat pahala satu, yang benar dapat pahala dua. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, beliau adalah orang yang merasa bahwa sesungguhnya kalau beliau teruskan kepemimpinan, maka akan ada perpecahan. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau serahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ambil, terserah, mau jadi pemimpin, mau jadi apa. Tapi memang beda, Allah Subhanahu wa taala berikan kepemimpinan bagi cucu-cucu Nabi Muhammad SAW di hati manusia. Syi'ta am abait, kamu mau atau tidak mau, kepemimpinan itu Allah letakkan di dalam hati-hati manusia. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib merelakannya untuk orang lain, tapi Allah jadikan kepemimpinan itu di dalam hati-hati pecinta Rasulullah dan keluarga Rasulullah. Mau semua orang di dunia ini membenci kepada Sayyidina Hasan bin Ali, Sayyidina Husain bin Ali, Sayyidina Ali Zainal Abidin, beliau difitnah, ya. Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Ja'far As-Sadiq, Sayyidina Muhammad Al-Baqir, semuanya menjadi musuh-musuh orang-orang yang ada pada zaman itu. Jadi Ahlul Bait, keluarga Nabi itu sudah terbiasa untuk didiskreditkan. Memang Sayyidina Ali terbunuh, Sayyidina Hasan teracuni, Sayyidina Husain beliau juga terbunuh, Sayyidina Ali Zainal Abidin dizalimi, Sayyidina Muhammad Al-Baqir dikucilkan, Sayyidina Ja'far As-Sadiq dipenjara, Sayyidina Musa Al-Kadhim dijauhkan dari daerahnya, terus menerus, ya. Sayyidina Al-Imam Ahmad Al-Muhajir, ya, dimusuhi, diperangi, semuanya seperti itu. Jadi mereka sudah terbiasa hidup seperti itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka manqabah, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fahimtum? Jadi Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib merelakan, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam hati-hati manusia, ya, kecintaan kepada mereka, wala, ya, kecintaan. Bahkan sebagian di antara mereka merelakan ruh mereka hilang demi, ya, memberikannya kepada keluarga-keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan bin Ali menyerahkannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan menyerahkan kerajaannya kepada putranya Yazid bin Muawiyah. Yazid kemudian diambil alih oleh putranya Muawiyah. Muawiyah kemudian sebentar memimpin, kemudian diberikan kepada pamannya, ya, paman sepupu, namanya Marwan ibn al-Hakam. Marwan ibn al-Hakam memberikan kepada putranya Abdul Malik ibn Marwan. Abdul Malik kepada putranya bernama Al-Walid ibn Abdul Malik. Al-Walid ibn Abdul Malik kemudian diteruskan oleh saudaranya Sulaiman ibn Abdul Malik. Sulaiman ibn Abdul Malik kemudian diteruskan oleh sepupunya Umar bin Abdul Aziz. Jadi Abdul Malik bin Marwan ini punya anak dua. Satu namanya Abdul Malik, satu namanya Abdul Aziz, ya. Yang satu Abdul juga, ya. Yang satu Abdul Malik, satu Abdul Aziz. Paham nggak? Yang satu
ya, Abdul Malik, satu Abdul, sama-sama Abdul ini. Biasanya begitu. Bedanya ujung aja. Ada Hasan, ada Husain. Ada Abdul Malik, ada Abdul Aziz. Ada Upin, ada Ipin, begitu ya. Ya, jadi Abdul Malik sama Abdul Aziz. Abdul Malik yang memimpin pertama, Abdul Malik bin Marwan ini terkenal ya. Beliau dari Bani Umayyah yang memiliki kepemimpinan yang begitu luar biasa, membuka beberapa daerah, dan beliau orang yang pertama kali menjadikan uang itu jadi kertas. Tadinya sebelumnya dinar dan dirham itu berupa logaman, tapi dia orang yang pertama kali ya menjadikan uang dari kertas. Abdul Malik bin Marwan kemudian ingin menyerahkan kepada adiknya Abdul Aziz, tapi Abdul Aziz ini orang yang lebih dekat kepada ibadah, lebih dekat kepada keilmuan. Ayahnya Umar bin Abdul Aziz, dan Abdul Aziz ini mantunya Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi keluarga Sayyidina Umar bin Khattab dari Al-Qasim. Ya. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab dia memiliki cucu perempuan nikah dengan Abdul Aziz. Sehingga Sayyidina Umar Abdul Aziz ini katanya nasabnya itu ke Bani Umayyah, tapi perilakunya lebih banyak ke Sayyidina Umar bin Khattab. Ketegasannya lebih banyak kepada keluarga dari sebelah ibunya. Akhirnya diteruskan oleh putranya Abdul Malik yang bernama Al-Walid. Al-Walid ini juga hebat. Kemudian diteruskan oleh Sulaiman. Sulaiman juga orang hebat. Kemudian setelahnya baru Sayyidina Umar bin Abdul Aziz yang sebenarnya keturunan Bani Umayyah, akan tetapi sifat dan sikapnya lebih banyak kepada keluarga Sayyidina Umar bin Khattab. Keadilannya begitu hebat, luar biasa, sehingga beliau dijuluki juga termasuk Khalifah, Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Bahkan katanya serigala di zamannya nggak mau makan domba, ya, karena keadilan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, sampai-sampai serigala nggak mau makan domba. Naam, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz adalah orang yang pertama kali memerintahkan untuk ditulisnya hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau katakan, uktubu, tulis. Beliau panggil salah seorang di antara pemimpin ulama pada masanya bernama Muhammad ibnu Shihab Az-Zuhri. Siapa namanya? Ibnu Shihab Az-Zuhri. Ibnu Shihab Az-Zuhri ini termasuk salah satu guru daripada Al-Imam Malik. Ya, jadi masanya sebelum Imam Malik. Az-Zuhri, kemudian Imam Malik, kemudian setelah itu Imam Syafi'i, kemudian setelah itu Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian setelah itu Imam Bukhari, kemudian setelah itu Imam Muslim, dan seterusnya dan seterusnya. Imam Ibnu Shihab Az-Zuhri mengatakan, dikatakan oleh Sayyidina Umar Abdul Aziz, uktubu an Rasulillah, tulis tentang Rasulullah SAW. Fa inni khiftu durusal ilmi wa dhihabil ulama. Karena saya takut ilmu hilang. Ilmu hilang dengan meninggalnya para ulama. Ilmu itu hilang dengan meninggalnya para ulama. Karena setiap ulama memiliki pemahaman. Setiap ulama memiliki pemahaman. Kalau dianya meninggal, berarti ilmunya hilang. Kalau ilmunya hilang, kalau dianya meninggal, berarti ilmunya hilang. Ilmunya masih di dalam pemahaman setiap orang itu beda-beda. Tapi ya, pemahaman yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah tentunya. Ya, setiap orang memiliki pemahaman beda-beda. Iya, beda semua kita. Memahami Al-Quran semau kita bisa begitu. Tapi yang tidak keluar dari jalur Al-Quran dan Sunnah. Karena agama Islam ini yaqbalul murunah, katanya. Salih. Agama Islam ini adalah agama yang bisa diamalkan di setiap masa dan di setiap daerah, di setiap tempat dan setiap waktu. Ya, kemudian di dalam Al-Quran juga ada namanya nuzul dan tanazzul. Ada nuzul, ada tanazzul. Bedanya nuzul dengan tanazzul, adapun nuzul sudah selesai. Nuzul itu turunnya Al-Quran. Bisa nggak ada wahyu baru lagi? Ada kalau wahyunya bawa kopi kayak tadi. Wahyu namanya tadi. Ya. Wahyu yang baru lagi ada atau tidak? Nggak ada. Wahyu udah habis dengan wafatnya Rasulullah SAW. Itu nuzul. Kalau tanazzul, pemahaman tentang Al-Quran yang baru itu bisa.
Contoh di dalam Al-Quran, bala qadirina ala an nusawwiya bananah, sesungguhnya kami bisa menyerupakan sidik jari setiap manusia. Apa yang dipahami oleh sahabat? Mereka katakan ini ayat biasa, Allah bisa aja gitu nyamain. Tapi mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya setiap sidik jari manusia itu berbeda. Tapi baru sekitar berapa ratus tahun ini mereka menemukan satu keilmuan bahwa satu hal yang ilmiah, bahwa sesungguhnya setiap sidik jari manusia itu berbeda-beda. Padahal Al-Quran sudah 1400 sekian yang lalu yang mengatakan bala qadirina, kalau saya mau saya bisa samakan semua. Ini artinya bahwa pemahaman setiap ulama dalam Al-Quran itu bisa ya, seperti orang di dalam Al-Quran Allah katakan orang yang mau melapangkan dadanya kepada Islam, ya, maka dia akan menjadi orang yang nyaman. Tapi ketika dia menjadikan agama jauh darinya, maka dia seperti orang yang susah bernafas dan butuh oksigen, seperti orang yang menaik ke luar angkasa. Ya, artinya di luar angkasa butuh oksigen, itu baru diketahui. Tapi Al-Quran 1400 tahun yang lalu sudah bercerita tentang hal tersebut. Artinya ini apa? Pemahaman. Ya, ada seorang ulama ilmuwan namanya Harun Yahya. Ya? Pernah dengar Harun Yahya? Nah, ini beliau banyak sekali mentafsirkan atau memiliki pemahaman tentang keilmuan atau keilmuan yang baru atau sains atau semisalnya, dan disangkut pautkan dengan Al-Quran. Ya, Al-Quran itu adalah wahyunya Allah, firmannya Allah. Oleh karena itu Al-Quran ada nuzul, ada tanazzul. Nuzul sudah selesai dengan wafatnya Nabi Muhammad. Tanazzul adalah pemahaman setiap ulama. Setiap ulama kita ini, ya, kalau punya alatnya, orang bisa berperang kalau punya alatnya. Kalau punya alatnya, dia memiliki pemahaman-pemahaman yang bisa membawa setiap umat kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan alatnya. Karena susah ini. Ya. Agama Islam, Al-Quran itu tidak mudah untuk difahami, perlu kepada perjuangan untuk belajar. Nggak setiap orang bisa, wah saya baca terjemahannya aja menurut saya begini begitu begini, nggak bisa. Makanya Rasulullah katakan man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi fa asaba faqad kafar. Orang yang mentafsirkan Al-Qur'an dengan pendapatnya kemudian betul, dia keluar dari agama Islam. Ini yang betul, apalagi yang salah. Karena apa? Al-Qur'an nggak bisa disimpulkan dengan pemahaman kita saja, nggak. Perlu kepada alatnya, perlu kepada bahasa Arab. Bahasa Arab itu punya 13 ilmu, 13 fan. Bahasa Arab aja satu. Ada namanya ilmul imla, ada yang namanya ilmul insya, ada namanya ilmul kitabah, ada namanya ilmul balaghah, ilmul bayan, ilmul ma'ani, ilmul badi', ilmul arud, ilmul nahwu, ilmul saraf. Ya, ada 13 ilmu. Bukan 13 kitab, tapi 13 ilmu. Setiap ilmu itu adalah satu fan khusus. Dari 13 ilmu, satu aja nahunya nggak kelar-kelar. Jangankan nahunya, menguasai satu kitab dari ilmu nahu aja kadang-kadang nggak kelar-kelar. Ya, itu udah merasa diri kita adalah orang yang hebat. Maka dari itu ada satu kisah. Ada seorang muta'alimin. Apa muta'alimin? Orang yang ngerasa dirinya adalah orang yang pandai, bukan muta'allimin. Kalau muta'allimin orang yang betul-betul belajar, tapi ini orang muta'alimin, ngerasa dirinya hebat padahal kosong. Ya, tong kosong nyaring bunyinya. Gayanya udah kayak orang yang paling alim sedunia. Ya. Akhirnya berjumpa dengan salah satu ulama yang dia ini biasa-biasa saja. Ulama ini bertanya, "Syekh, antum ini sepertinya berilmu ya?" Dia bilang, "Oh iya, alhamdulillah, ana masya Allah, ana masya Allah, ana masya Allah, ana faham ini, ana faham itu, ana udah belajar ini, udah belajar itu." Oh, luar biasa antum. Syekh, ana mau tanya, dalam ilmu nahwu antum tahu nggak kalau lam itu bisa masuk ke dalam fi'il madhi? Oh, lam masuk fi'il madhi? Setahu saya nggak ada. Oh, antum nggak ada ucapan-ucapan ulama begitu yang mengatakan bahwa lam bisa masuk fi'il madhi begitu? Oh, dia bilang enggak, lam enggak bisa. Lam bisanya masuk fi'il mudhari'. Lam yadrib, lam yaskut, lam yashrab. Kalau lam masuk fi'il madhi, lam akalah, kayaknya enggak bisa. Lam syaribah. Akhirnya ulama ini mengatakan,
Kalau nggak salah, andai saja Ibnu Malik di dalam Alfiyahnya mengatakan wajawwazu dukhulu lam 'alal mudhi kalam ata walam da'a walam radi. Ibn Malik mengatakan di dalam Alfiyahnya, ya, bahwa sesungguhnya sebagian ulama nahwu membolehkan lam masuk ke dalam fi'il madhi. Contohnya lam ata, lam da'a, lam radi. Oh iya, ada katanya. Sebenarnya ada ulama. Iya kan, sebelumnya dia ditanya, antum menguasai ilmu nahwu? Iya, saya jurumiyah hatam, mutammimah hatam, saya mau apa lagi kitab? Mulhatul I'rab saya hatam, Qatrun Nada saya hatam, Alfiyah Ibn Malik saya, Ibn Aqil Khudari saya di luar kepala. Ini syekh yang betul-betul berilmu, dia bikin-bikin syair ngarang begitu. Tapi nasajnya baitnya serupa dengan bait Alfiyah begitu. Dia bilang wajawwazu dukhulu lam 'alal mudhi kalam ata wa lam da'a wa lam radi. Dia bilang, oh iya ada katanya. Ada sebagian ulama nahwu mengatakan boleh lam ata, lam da'a, lam radi. Ketahuan, orang bodoh bakalan ketahuan gitu. Ya, orang bodoh seperti ini akan ketahuan. Ya, enggak gampang. Seseorang ingin menjadi orang yang betul-betul memahami Al-Quran perlu kepada alat-alatnya. Di antara alat-alatnya adalah al-lughah al-arabiyyah. Kita belum berbicara dengan keilmuan-keilmuan yang lain. Di dalam Al-Quran itu ada namanya ilmu mantuq, ilmu mafhum, ada namanya ilmu nas, ilmu ta'wil, ada lagi yang namanya, ya, ada muawwal, ada sarih al-ayah, ada muawwal, ada yang mutasyabih, ada yang muhkam dan lain sebagainya. Ada asbabun nuzul, ya, menjadi satu pembahasan yang khusus di dalam ilmu Al-Quran. Kita belum berbicara tentang tahsin, tajwid dan semisalnya. Artinya kita memang perlu kepada perjuangan ketika kita ingin memahami. Kalau kita nggak memahami, ikut kepada orang yang faham. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan ikut sama yang nggak jelas. Seperti tadi, dia punya cover yang bagus, dia punya pemandangan seakan-akan dia ulama yang hebat. Kalau ngomong udah paling hebat, padahal nggak paham, lam nggak bisa masuk fi'il madhi. Ini kan kadang-kadang kita bingung, kita kadang-kadang udah ketipu. Wah, ini bagus nih, ini masuk ke dalam akal saya, wah, ini cocok dengan pemikiran saya. Padahal apa? Jauh sekali dari kata benar. Makanya kalau ikut orang jangan sembarangan. Soalnya ngikutnya ini bukan ke pasar minggu, bukan ke cawang, ngikutnya ke surga. Jangan sembarangan pilih orang. Wah, saya mau ikut aja, kayaknya ini cocok, ini cocok, ini enggak. Harus cari kebenaran. Apakah benar saya ini mengikuti orang yang betul-betul bisa membawa saya ke dalam surga atau tidak? Ya, karena ya, kita ini berada di zaman yang zaman fitnah. Zaman sekarang ini adalah zaman yang betul-betul zaman fitnah. Oleh karena itu kita harus benar-benar bisa, ya, mengambil ilmu dari orang-orang yang tepat dan meminta kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada saya kebenaran dengan sesungguhnya. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas juga pernah menceritakan di dalam Majmu' Kalam beliau, ada satu orang yang penampilannya begitu wah begitu, datang ke satu majelis. Ini tiba-tiba maju, main nyelonong aja duduk di depan. Akhirnya siapa ini? Wah, penampilannya udah kayak orang ulama besar. Karena gampang sekarang, modal 300.000 datang ke Condet bisa oke udeng-udeng. Benar gak? Iya. Wah, ini ulama besar ini segala macam. Ditanya, Syekh, antum datang dari mana? Oh, saya begini, saya begitu, saya begini, terus ya. Ngomongin dirinya sendiri, padahal nggak ditanya, nggak ditanya. Ini cerita sama seperti apa? Iblis ditanya apa? Kenapa kamu nggak mau sujud? Ditanya, nggak mau kayak bilang enggak. Jawabannya apa? Anak kan begini, anak kan begini, anak kan diciptakan dari api, anak terus. Siapa yang nanya ente? Ini kan pertanyaannya cuman, wah antum, ini bilang, anak belajar ini, anak belajar ini. Kata salah sebagian orang yang hadir, antum sudah khatam Arba'in Nawawi belum? Anak Arba'in Nawawi sudah khatam. Arba'in Nawawi? Iya. 8 jilid anak udah habisin. Arba'in Nawawi padahal 40 hadis doang. Dibilang 8 jilid dia sudah. Ini namanya orang bodoh, lama-kelamaan bakal kelihatan. Ya. Oleh karena itu nggak mudah. Ya, nggak mudah
buat memahami Al-Quran, memahami hadis Rasulullah SAW, kecuali orang-orang yang Allah berikan kemudahan. Wa innahu layasirun ala man yassarahullah. Allah akan memberikan kemudahan. Contoh, kisah nyata salah seorang di antara guru saya, ya, belajar di Makkah, kemudian beliau memiliki guru yang dari semenjak muda sampai usia 58 tahun itu fokusnya hanya di pabrik. Jadi dia punya pabrik, dia kerja aja. Jadi, akhirnya ketika dia hadir di majelis-majelis seperti ini, majelis-majelis, kadang-kadang majelis kayak gini, majelis nyantai, tapi ada kata-kata yang keluar sehingga mengena ke dalam hati, sehingga menjadikan seorang itu berubah. Ini namanya apa? Ini adalah kehendak atau taufiknya dari Allah. Contoh salah seorang di antara ulama sufi yang terkenal, dulunya adalah orang yang rajin sekali merampok. Setiap ada kafilah yang lewat pasti bakalan dihadang sama dia, diambil uang. Sampai suatu saat dia ketika ingin mengambil harta orang-orang, salah seorang di antara mereka yang dirampok ini pembaca ayat Al-Quran. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan lagi orang yang beriman pengen khusyuk hatinya zikir kepada Allah? Kok tiap hari begini aja kerjanya? Akhirnya hatinya terbawa dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepadanya, sehingga dia pulang bertaubat kepada Allah, bermunajat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, betul-betul ikhlas, sehingga beliau menjadi ulama yang terkenal, menjadi wali daripada walinya Allah. Ini salah seorang di antara syekh di Mekah ini, usia sampai 58 tahun dia fokusnya di bisnis dia. Sampai dia hadir di satu majelis, dia mendengar bahwa seorang guru, seorang pendakwah mengajak orang-orang untuk kembali kepada Allah. Akhirnya dia katakan, wah, usia saya ini sia-sia aja. Usia saya ini paling lama 63 tahun, 70 tahun itu udah bonus itu. Ya, usia saya hanya beberapa tahun lagi. Kalau saya tidak manfaatkan untuk kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya di akhirat, untuk apa? Akhirnya dia pulang dari rumahnya, dia wakilkan kepada orang perusahaannya, bukan ditinggalkan. Sebagian orang ninggalkan nih, pengen hijrah, akhirnya dia tinggalkan. Akhirnya apa? Anak yang nggak makan, bini yang nggak makan, tadinya dia banyak kebaikan, akhirnya dia tinggalkan begitu saja. Itu juga nggak bagus. Dia urus betul-betul, uangnya sudah banyak, uangnya udah banyak, sebenarnya enak, bisa fokus belajar. Istrinya dia tinggal, istri kan begitu, ngaji mulu, dapat gaji juga enggak, ya. Bini tambah susah ngajar ke sono kemari, ngaji ini itu, ya. Coba kalau bini taruhin ATM di rumahnya, ini 1 miliar mah buat seminggu, kira-kira bapak mau ngaji ya? Ya pak, ngaji aja yang lama nggak apa-apa. Kan begitu enak kalau ninggalin bini, ninggalin apa, dana, begitu. Betul atau tidak, Bu? Iya, ini ninggalin aja, makan susah, hidup susah. Akhirnya bininya bilang, wah, ini suami saya ngaji mulu, kerjaannya ngaji mulu, istri nggak diurusin, anak nggak diurusin, ya. Andai saja kita pintar, ya, menjadikan istri kita itu tenang di rumahnya dengan memberikan kepadanya bekal, sehingga apa, dia di dalam pandangannya, wah, bapak saya, suami saya ini atau bapak saya ini ngaji, justru menjadikan ladang rezekinya dari Allah semakin banyak, hidup saya semakin nyaman. Jadinya kepada agama ini tarbiyah loh, ini tarbiyah kepada seorang istri. Tapi kalau kita ngaji nggak ninggalin uang, nggak ninggalin, akhirnya apa? Cara memandang seorang istri atau anak kepada seorang bapak itu, ngaji ini nggak ada kebaikannya. Tapi kalau kita pintar memanagenya, sehingga ini namanya tarbiyah kepada istri kita, sehingga dia mengatakan, wah, ini berkah, suami saya ngaji, alhamdulillah. Padahal suaminya capek dulunya, kerja sana, kerja sini, kerja sana, sehingga menghasilkan uang yang banyak. Ala kulli hal, si bapak ini akhirnya dia mulai belajar mengaji sampai hanya sekitar 7 bulan dia mengkhatamkan 30 juz Al-Quran, hafalan. Ada kemauan, sehingga setelah itu beliau memperdalam ilmu tafsir, kemudian memperdalam ilmu Al-Quran, kemudian memperdalam ilmu Al-Qira'ah, sehingga beliau menjadi seorang ulama yang ternama di kota Makkah, sehingga guru saya mengambil ilmu dari beliau. Ini mulai belajarnya usia berapa? 58 tahun. Kalau ada kemauan bisa. Kalau kita enggak, mondok baru 2 tahun, 3 tahun udah berasa, wah, saya ini al-alim, al-allama, al banyak. Ya. Betul atau tidak?
udah pengen dakwah aja, pokoknya saya begini, saya sudah bisa merangkai kata. Padahal ya, yang namanya kata-kata di dalam dakwah, orang yang paling baligh, orang yang paling fasih di dalam bahasa Arab adalah orang yang bisa menyesuaikan lawan bicaranya. Tuh, bahasa Arab fasih itu seperti apa? Apakah orang yang bisa menyusun-nyusun kata? Enggak. Orang yang fasih, orang yang baligh adalah orang yang bisa ngepasin lawan bicaranya. Sering saya katakan, ngomong sama anak kecil dengan bahasa intelek, apa manfaatnya? Betul atau tidak? Berbicara kepada orang awam dengan pembahasan yang begitu dalam, untuk apa? Mudaratnya lebih banyak dari manfaatnya. Makanya dengan keberadaan internet ini, umat semakin rusuh. Kenapa? Karena terkadang banyak hal yang tidak pantas untuk disampaikan. Rasulullah SAW mengatakan, Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, saya dapat 2 jirab. Jirab itu seperti tas dari Nabi Muhammad SAW, tempat wadah minum bahasanya. Maksudnya apa? Saya diberikan oleh Nabi Muhammad hadis yang banyak. Hadis yang banyak. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, ammal ula faqad basastuhu lakum. Hadis yang pertama, wadah yang pertama, saya sudah bagikan semua kepada kalian. Adapun yang lain, kalau saya bagikan kepada kalian, belum selesai saya bagikan, kepala saya pasti sudah akan dipisahkan dengan badan saya. Maksudnya apa? Nggak perlu disampaikan kepada orang lain. Paham atau tidak? Ada beberapa hal, ini orang cerdas, orang pintar. Sayyidina Umar Abdul Aziz seperti yang tadi diceritakan, ketika beliau lagi sakit. Ini ada orang ngomongnya benar, tapi nggak sesuai. Izin mau ziarah kepada Sayyidina Umar Abdul Aziz. Sayyidina Umar Abdul Aziz mau dia presiden, siapa aja boleh, silakan masuk. Masuk ini orang Badui pedalaman, datang kepada Sayyidina Umar Abdul Aziz. Sayyidina Umar, saya mau ziarah silakan masuk, duduk. Sayyidina Umar terbaring merasakan sakit. Bayangin kita lagi sakit, tiba-tiba ada orang datang, kita ini paling jabar khotir, kesian sama dia, silakan duduk, jangan lama-lama dong, kalau bisa saya mau tidur, saya mau makan, saya mau istirahat. Tapi Sayyidina Umar Al-Aziz karena beliau adalah orang yang soleh, silakan, berharap dengan kedatangan orang tersebut dia bisa sembuh. Ini orang Badui, orang yang nggak tahu apa-apa, duduk di samping saya. Apa yang antum merasain? Bilang, ana rasa sakit ini. Teman ana di kampung ada juga yang ngerasain ini, mati dia besoknya. Ini omongannya benar atau nggak benar? Benar. Tapi disampaikan di waktu yang salah atau kepada orang yang salah, hasilnya jadi salah. Ada juga kerabat anak orang yang di sana, sakitnya sama, wahai maaf, meninggal juga dia. Nah, ini namanya apa? Namanya adalah ucapan yang mungkin bisa jadi betul karena dia orangnya polos, jujur, tapi disampaikan kepada orang yang salah, hasilnya salah. Ini benar, tapi jadi kisruh, misalnya. Maka jadi hal yang tidak benar. Makanya carut marutnya kita ini karena ya adanya diantaranya media yang begitu terlalu luas, sehingga setiap orang terkadang yang bukan fannya ikut berbicara di dalam sesuatu yang harusnya dia tidak berbicara dalam masalah itu. Ya, Sayyidina Umar Abdul Aziz beliau katakan, tulis hadis. Sebagian orang nggak boleh nulis hadis. Rasulullah yang melarang. Rasulullah SAW melarang, jangan nulis. Kok ini Umar bin Abdul Aziz berani-beraninya nyuruh nulis hadis? Kan begitu. Orang yang nggak paham pasti mencela. Hadisnya ada, dalilnya ada, hadisnya sahih. Nabi Muhammad melarang penulisan hadis. Ini kenapa kok Umar bin Abdul Aziz menyuruh? Wah, ini pemimpin nggak benar ini. Padahal Sayyidina Umar bin Abdul Aziz memahami hadis atau Al-Quran bukan dengan dari satu pandangan, satu kacamata, tapi beliau memiliki ilmu yang luas, sehingga beliau katakan bahwa sesungguhnya saya takut hilangnya ilmu dan meninggalnya para ulama, karena setiap ulama memiliki pemahaman seperti yang saya katakan tadi berbeda-beda. Tapi pemahaman yang berbeda itu kalau memang tidak keluar dari jalur Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau misalnya pemahamannya berbeda dari jalur Al-Quran dan Sunnah, maka dia adalah orang yang salah, ya, orang yang salah jalan. Ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Sayyidina Umar bin Aziz beliau mengatakan tulis hadis Rasulullah. Alasannya apa? Karena saya takut meninggalnya ulama. Dan saya katakan tadi setiap ulama memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Contoh,
ulama ini memahami seperti yang saya katakan tadi tentang sidik jari. Itu pemahaman yang berbeda dari pemahaman sahabat sekalipun. Betul tak? Ya, pemahaman sahabat beda. Rasulullah katakan farubba muballaghin aw amin sami'. Kata Rasulullah SAW, ballighu anni walau ayah. Ya, sampaikan walaupun satu kali. Kata Rasulullah SAW, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fa'u'aha kama sami'aha. Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah, berikanlah cahaya kepada orang yang menyampaikan hadis-hadisku. Kemudian Rasulullah katakan, farubba muballaghin aw amin sami'. Berapa banyak orang yang disampaikan kepadanya lebih faham daripada orang yang dengar langsung. Banyak itu. Ya, bisa jadi seperti itu. Makanya nyampein aja, kita sampein aja. Berapa banyak orang yang kita sampaikan kepada mereka, mereka lebih faham daripada kita atau memiliki pemahaman yang berbeda. Karena setiap orang ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Adapun harus sama semua, ya itu namanya nakal. Nakal itu apa-apa? Ini namanya copy paste. Copy paste. Kalau pemahaman ini pasti setiap ulama memiliki pemahaman berbeda. Karena fikih ini punya nawazil. Apa nawazil? Sesuatu yang baru, beda lagi. Binatang di zaman Nabi dengan binatang di zaman sekarang kan beda-beda. Betul atau tidak? Binatangnya beda-beda. Kehidupannya berbeda-beda. Shoppingnya berbeda-beda. 100 tahun, 50 tahun yang lalu kalau shopping harus capek keluar. Sekarang duduk di rumah aja bisa pakai Shopee, dikit-dikit paket ya. Artinya kehidupannya sudah beda. Maka hukumnya perlu kepada orang-orang yang bisa mengistimbat, mengambil pemahaman dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Wah, ini enggak sejalan dengan salafun salih. Enggak bisa. Yang terpenting kita tidak keluar dari jalur mereka. Tapi pemahaman pasti beda. Makanya sebagian orang jumud. Apa itu jumud? Pola pikir mereka sempit. Enggak ada dari sononya, dia bilang, enggak ada dari sononya, enggak ada dari sononya. Susah kalau ada dari sononya. Mikrofon jadi haram, ngajar sambil ngopi jadi haram, semuanya jadi haram karena enggak ada dari sananya, begitu. Ya. Paham atau tidak? Ngajar di depannya ada kamera jadi haram. Segala sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu yang tidak ada di zaman Rasul jadinya haram semua. Nah, ini jadinya jumud. Kenapa? Karena fokus pada mereka hanyalah nakal, copy paste. Kalau nggak ada, maka nggak bisa dipaste. Ya, harus ada kopiannya dulu. Kalau nggak ada, padahal agama Islam yaqbalul murunah, seperti yang saya katakan tadi, bisa dimanapun tempat, bisa di setiap waktu sekalipun. Penulisan hadis Rasulullah di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, dan beliau memerintahkan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Beliau adalah orang yang pertama kali menulis hadis Rasulullah SAW. Adapun sebelumnya, beliau ini masih di tahun 100 sekian ya, 150, di bawah 150 tahun, 120 sekian. Artinya waktunya masih waktu-waktu zaman-zaman tabi'in hebat ya, zaman-zaman tahun 93-an begitu ya. Artinya di bawah tahun 100 ya. Beliau ini adalah orang-orang yang masih hidup di zaman salafun salih. Maka sebelum itu hanya sekitar 80 tahun dari masa Rasulullah SAW. Artinya banyak orang yang menyampaikan hadis dari lisan ke lisan. Contohnya Sayyidah Aisyah masih ada, kemudian memberikan hadisnya kepada keponakannya Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini gurunya Ibnu Syihab Az-Zuhri. Jadi waktunya belum lama. Ibnu Syihab Az-Zuhri yang mengumpulkan hadis, muridnya Urwah bin Zubair. Zubair bin Al-Awwam bapaknya Urwah. Urwah ini perawi hadis dari Siti Aisyah. Artinya jarak masanya itu dekat sekali. Maka banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW yang dikumpulkan. Nah, dari situ baru diketahui bahwa sungguhnya hadis Rasulullah SAW itu datangnya dari musnad ini, dari musnad ini, dari sanad ini, dari sanad ini, sehingga dikumpulkan jadi satu. Mulai dari zaman setelah Ibnu Syihab Az-Zuhri, murid-muridnya diantaranya Imam Malik dan lain sebagainya, mereka mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah jadi satu kitab. Ada yang nulis Muwatta, ada yang nulis ini segala. Nah, zamannya Imam Syafi'i baru ya, pemahaman tentang fikih dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, ini zaman-zamannya beda 50 tahun, beda apa namanya ya,
beda keahlian ataupun beda masa. Setiap masa itu memiliki kelebihan masing-masing. Di zaman Imam Syafi'i, zaman Imam Malik, di zaman Imam Malik tadi hadis mereka masih banyak fokus kepada hadis. Imam Syafi'i kepada Laits bin Sa'ad, mereka mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah dan pemahaman dari hadis Rasulullah. Sayyidina Ahmad bin Hanbal begitu. Zaman setelah Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari lebih kepada wah ini hadis kebanyakan ini. Di tahun-tahun sebelum kita orang hadis dari mana aja diambil. Nah, kita cari yang paling sahih. Sehingga ramai pada masa itu penulisan hadis menjadi cari hadis yang paling sahih, Setiap orang menonjolkan kitabnya dengan bisa mereka banggakan ketika mereka memiliki syarat-syarat yang paling sulit di dalam menemukan hadis yang sahih. Seperti Imam Bukhari harus sezaman, harus ketemu, harus pernah duduk lama misalnya antara perawi kepada perawi. Kalau kita kan susah, ya. Kalau udah zaman sekarang susah. Ini hidupnya dari tahun 150 sampai tahun 250. Ini yang pengambil hadis dari dia hidupnya di tahun 200 sampai 270. Berarti ada waktu 50 tahun ketemu. Rumahnya deket. Ada kemungkinan nggak rumah deket nggak ketemu? Ada kemungkinan. Tapi kita nggak tahu. Tapi pada masa itu mereka betul-betul mencari tahu. Ini harus pernah ketemu. Ini harus pernah duduk. Ya, kalau kita susah sekarang. Ya. Makanya kita beruntung kalau kita pengen cari tahu hadis yang sahih, tinggal ngelihat aja di sahihnya Imam Bukhari, tinggal ngelihat aja di sahihnya Imam Muslim, tinggal ngelihat aja di sahihnya Imam Tirmidzi, tinggal ngelihat aja kepada sunannya Ibnu Majah, tinggal melihat saja kepada Sunan An-Nasa'i, tinggal melihat saja kepada Sunan Abi Daud, tinggal melihat saja kepada Mustadraknya Al-Imamul Hakim. Enak, ya. Tapi sebagian orang bilang, ini enggak ada di dalam hadis ini, enggak ada di dalam hadis ini, bisa jadi ada di dalam hadis yang lain. Paham enggak? Ini masalahnya. Kadang-kadang orang kalau udah tahu satu hadis, kemudian dia katakan ini yang paling benar tanpa memahami ilmunya. Contoh, ini saya sering contohkan nih. Misalnya contoh saja. Ada kata-kata firra minal juzami, Rasulullah SAW katakan la safara wala bumata wala tayarata wala adwa. Kata Nabi tidak ada penyakit yang namanya menular. Ini hadisnya sahih, dia bilang. Rasulullah bilang enggak ada penyakit yang menular. Ambil handphone, buka Twitter. Nabi Muhammad mengatakan tidak ada yang namanya penyakit itu menular. Kalau ada yang berani mengatakan penyakit menular, berarti dokter sesat keluar dari jalur agama Islam. Karena hadisnya ini hadis yang sahih. Setelah beberapa tahun dia baca hadis, dia lihat ada kata-kata, contoh ini. Firra minal judhami firaraka minal asad. Kalau kamu melihat orang yang berpenyakit kusta, ya, penyakit judham, maka kamu lari dari dia sebagaimana ketika kamu melihat ada singa, karena penyakit ini menular. Perasaan dulu saya baca Nabi Muhammad katakan penyakit enggak ada yang menular. Kok sekarang saya melihat bahwa Nabi Muhammad katakan penyakit kusta itu menular. Wah, ini bagaimana ini? Saya sudah terlanjur berfatwa setahun yang lalu dan banyak di-retweet sama orang sampai ribuan. Wah, gimana ini? Wah, saya bingung. Nah, itulah masalahnya. Ya, kita ambil dari pemahaman para ulama yang kita yakini mereka betul-betul faham di dalam keilmuan. Contoh Imam Syafi'i, udah lebih dari cukup lah Imam Syafi'i. Kita ini bukan beragama agamanya yang dibawa agama Imam Syafi'i sebagai nabinya yang maksum. Tidak. Kita ini ambilnya hadis Rasulullah, ayat Al-Quran, tapi melalui jalur pintu Imam Syafi'i. Kok pakai madhab-madhaban? Oke, gak usah disebut madhab. Guru spiritual saya di dalam beribadah adalah Imam Syafi'i, maka saya ambil semua pemahaman Imam Syafi'i. Jadi salah? Enggak jadi salah kalau begitu. Kalau orang anti dengan nama madhab, rubah namanya jadi marja' misalnya, tempat kembali saya. Kalau orang enggak mau marja' juga, gurunya saya Imam Syafi'i, sudah. Imam Syafi'i mengatakan kalau sholat subuh pakai kunut, saya pakai kunut. Imam Syafi'i memaksakan, apakah tidak ada dalil ya? Imam Syafi'i ngambilnya dari Al-Quran juga, dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Ala kulli hal, Sayyidina Rasulullah SAW melarang pemanggilan dengan Abul Qasim. Alasannya kenapa? Kata ulama ada alasannya. Karena Nabi Muhammad terganggu. Ya Abul Qasim. Nabi Muhammad nengok, padahal orang lain. Waduh, sahabat juga jadi nggak enak.
Akhirnya kata Nabi Muhammad, namakan anak kalian dengan nama saya, tapi jangan sertakan kunyah seperti kunyahnya saya. Pelarangan ini kata ulama ada illahnya. Kata ulama usul ada satu kaidah namanya idzan tafatil illah intafal hukum. Kalau alasannya sudah hilang maka hukumnya juga berubah. Contoh, ada orang yang tinggal di hutan. Dia terjebak masuk ke dalam hutan, nggak bisa makan sama sekali. Cari apa-apa nggak ada. Di hadapan dia hanya ada satu binatang, babi misalnya. Babi haram nggak? Haram. Jadi di hadapan dia hanya ada dua, potong kaki dibakar buat dimakan atau babi yang dimakan. Nggak ada yang lain. Maka boleh atau tidak dia makan babi? Namanya darurah. Inda darurah tubihul mahdurah. Ada alasannya nggak dia makan babi jadi halal? Ada. Alasannya apa? Darurah. Kalau enggak dia jaga dirinya maka dia akan mati. Maka makan babi itu untuk menjadikan dirinya itu bisa menjaga kehidupan yang dia punya. Maka dihalalkan. Habis dia bakar, dia makan, dia bilang, wah enak, ngenah jasa iya. Aduh iya ya, rasanya enak ini. Akhirnya dia pulang ke rumah, dia bilang, ana pernah makan babi. Halal hukumnya pada masa itu. Ketika di rumah jadi halal nggak? Berubah hukumnya. Karena alasan dia makannya itu udah hilang, maka hukumnya berubah menjadi ya haram kepada hukum asal. Nama orang Abul Qasim boleh atau tidak? Aslinya, asli nama orang Abul Qasim boleh nggak? Boleh. Nama orang bodo amat. Ini mau nama codet kayak mau nama pabalatak, mau nama apa terserah. Nama antum siapa? Nama anak tisu, boleh. Nama anak, nama mikrofon, boleh terserah. Nama antum apa? Nama anak sejadah, boleh. Nama antum apa? Nama anak dikasih nama sama bapak anak Abu Jahal, boleh. Boleh atau tidak? Boleh. Karena asal usul penamaan itu bebas, terserah. Tapi memang bagusnya kata Rasulullah, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'a abaikum fahassinu asma'akum. Kalian itu dipanggil nanti di hari kiamat dengan nama kalian dan nama orang tua kalian, maka perbagusi nama kalian. Boleh atau tidak? Asal mulanya penamaan terserah bebas. Abul Qasim boleh atau tidak orang diberikan kunyah Abul Qasim? Pertamanya boleh, tapi karena ada alasan idza kepada Nabi, mengganggu Nabi, maka menjadi haram. Akhirnya berubah setelah itu ya menjadi halal lagi. Kenapa? Karena salah seorang di antara kita memiliki putra nama Al-Qasim, kemudian dipanggil Abul Qasim, apakah mengganggu Nabi? Enggak jadi mengganggu Nabi. Tapi orang yang mengambil pemahaman harus sesuai dengan hadis Rasulullah, dia tetap akan haramkan penamaan Abul Qasim. Ya, semua di antara kita memiliki pemahaman, dan yang paling salah adalah orang yang suka menyalahkan orang lain. Kalau kamu yakin bahwa ini pelarangannya sampai hari kiamat, itu sudah untuk kamu. Tidak masalah, bagus. Ya, tapi yang jadi masalah kalau suka menyalahkan orang lain, ini yang jadi masalah. Atau sebaliknya, orang yang memahami kemudian menyalahkan, itu juga tidak baik. Seperti Rasulullah SAW katakan, orang yang memanggil Yathrib falyastaghfirillah thalathan fa innaha tabah, kata Nabi. Kota Yathrib, kota Madinah dulu namanya Yathrib. Yathrib itu penyakit. Yathrib itu penyakit. Kemudian dirubah sama Nabi menjadi Tabah atau Taibah atau Al-Madinah Al-Munawwarah. Kata Nabi, orang yang manggil nama kota saya kota Taibah atau kota Tabah dengan panggilan Yathrib, dia istighfar 3 kali. Kata ulama, ini kafarahnya, nggak boleh panggil Yathrib. Ya, sebagian di antara ulama mengatakan bahwa itu dulu sebelum kota Yathrib dikenal dengan nama kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Tapi kalau sekarang ya semua orang udah tahu kotanya namanya Al-Madinah Al-Munawwarah. Terkadang orang mengucapkan penamaan Yathrib itu hanya untuk apa? Untuk mengajar, untuk ngasih tahu. Dulu nama kota Madinah sebelum Nabi Muhammad SAW datang namanya Yathrib. Kota obat ini, kota Rasulullah SAW, sampai-sampai katanya kalau pergi keluar kota Madinah, nyampe di kota Madinah, apalagi kalau ada badai gitu, pasir, ya, Rasulullah SAW menghirup udara kota Madinah. Kemudian Rasulullah SAW katakan fa innaha tabah. Ini kota penuh dengan kebaikan, kota penuh dengan keindahan, kota yang menjadi apa? Katanya Rasulullah SAW itu kalau misalnya kalau dari luar kota Madinah datang ke kota Madinah sudah kelihatan gunung Uhud misalnya, Rasulullah turun dan mengambil pasir-pasir kota Madinah. Betul-betul cinta Rasulullah SAW kota Madinah.
betul-betul cinta kepada kota Madinah. Kata ulama, ini adalah dalil bahwa cinta tanah air adalah termasuk keimanan, itu dari situ ya. Dan Rasulullah SAW sangat cinta kepada kota Madinah. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah kota Madinah lebih saya cintai dari kota Makkah. Kota Madinah, kota yang kalau kita rasakan, kalau kita datang kota Madinah penuh dengan ketentraman. Karena obat itu, pasirnya saja obat. Nah, bedanya kalau orang kita datang sana pakai maskeran. Kalau Rasulullah SAW kalau lagi pakai tailasan dari luar, kemudian sampai kota Madinah Rasulullah buka sehingga Rasulullah menghirup udara. Kalau orang kita malah nyampe ke sana maskeran. Ya. Kota Madinah kota hebat. Saya ketika itu berjumpa dengan salah seorang di antara syekh, salah satu guru saya, masya Allah, tabarakallah, di kota Madinah. Beliau mengetahui, dan saya yakini beliau mengetahui, dan beliau mengatakan beliau mengetahui, dan saya yakini beliau betul-betul thiqah dalam masalah ini. Setiap tempat hijrah Rasulullah dari kota Mekah ke Madinah, setapak demi setapak lewat dari mana. Beliau betul-betul pemerhati sirah nabawiyah. Jadi kalau misalnya orang bilang, wah ini Habib atau Syekh ini wah sirahnya bagus ya, ketika berjumpa dengan beliau nggak ada apa-apanya udah. Sampai di kota Madinah, di sana saya duduk sama beliau, di hari-hari duduk ngopi segala macam. Di mana? Di depan Masjid Nabawi. Beliau bilang, Habib, ini tempat kita duduk, ini rumah Abu Ayyub Al-Ansari, di sebelah di sini ada rumah Sayyidina Ja'far As-Sadiq, di sebelah sini ini rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nabi Muhammad kalau ada pemakaman jalannya ke sini. Setiap pagi itu duduk, jalan kemana-mana. Oh ini kaum Khazraj di sini, Bani Najjar rumahnya di sini. Kemudian dan lain sebagainya. Kota Madinah. Sehingga suatu saat beliau katakan, setiap kullu hizbin bima ladaihim farihun, tentu setiap kelompok itu akan senang dengan kelompoknya masing-masing ya, itu sudah wajar ya. Tapi saya ini berbicara atas nama orang Madinah lah. Besok nanti saya ngomong orang Mekah lah ya. Sekarang orang Madinah dulu. Orang Madinah, dia katakan orang datang ke Mekah, hebatnya Mekah sama Madinah. Orang datang ke Mekah, ambil, cium, berebut Hajar Aswad. Hajar Aswad itu batu dari surga. Berapa banyak? Segini batu dari surga. Itu pun ditutup. Udah ditutup ya, kemudian diperebutin orang. Mereka lupa kalau gunung Uhud, semua gunung Uhud ini adalah gunung yang akan berada di surga dengan sabda Rasulullah SAW. Mereka berebut di sana, lupa ini ada gunung yang begitu besar, semuanya batu-batuannya bakalan berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu satunya aja di sini berebut secuil bahasa kitanya di sana, padahal ada satu gunung yang besar tapi sebagian orang nggak tahu. Nah, itu satu dari keutamaan kota Madinah yang begitu hebat buat wah, nah benar juga ya. Di sini di kota Mekah ya, satu batu dari surga, dan di Uhud ini gunung yang begitu besar semuanya akan berada di surga. Ya, di gunung Uhud juga. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke sana semua. Ada beberapa tempat yang dijadikan, sebagian orang mengira Nabi Muhammad ketika terluka di situ, ternyata tidak. Saya sampai di satu tempat ya, diajak beliau, itu di satu tempat, di situ masih ada tulisan sahabat-sahabat Nabi, ukiran-ukiran sahabat Nabi. Ini benar-benar ukiran sahabat Nabi. Kemudian juga tempat Rasulullah SAW waktu terluka, Nabi Muhammad SAW waktu mandi, dan lain sebagainya. Bahkan beliau mengetahui di mana ketika Sayyidina Hamzah terjatuh, kemudian dan lain sebagainya. Begitu luar biasa auranya di sana juga, ruhaniyahnya begitu berbeda. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemudahan untuk bisa sampai, dan insya Allah bisa pengajian sirah nabawiyah bareng-bareng di sana kita. Amin ya rabbal alamin. Sayyidina Khadijah menikah dengan Nabi, punya putra pertama namanya Al-Qasim, kemudian Abdullah. Abdullah ini memiliki gelar At-Tayyib At-Tahir. Sebagian ulama sejarah mengatakan At-Tayyib beda orang, At-Tahir beda orang. Jadi Nabi Muhammad punya anak bukan 7 tapi 8. Ya, Al-Qasim, Abdullah, namanya At-Tayyib, ada namanya At-Tahir. Jadi anak Nabi ada yang namanya Tahir. Tapi pendapat yang paling kuat, Nabi Muhammad punya anak laki-laki Al-Qasim, Abdullah, ini punya gelar At-Tayyib At-Tahir. Kemudian dari pernikahan dengan Siti Khadijah punya putri juga namanya Zainab, menikah dengan Abul As bin Rabi'. Kemudian Ruqayyah
menikah dengan Sayyidina Uthman bin Affan, kemudian Ummu Kulthum menikah dengan Sayyidina Uthman bin Affan, kemudian yang terakhir Siti Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi anak Rasulullah semuanya dari Siti Khadijah. Ada seorang sariyah, hadiah dari seorang raja Muqawqis namanya di Mesir, memberikan kepada Nabi seorang wanita bernama Maria Al-Qibtiyah. Ya, dari hadiah tersebut lahirlah seorang anak bernama Ibrahim. Tapi meninggalnya masih kecil juga. Jadi putra putri Rasulullah semuanya ada 7 atau ada 8. Kalau kita jadikan Abdullah ini memiliki laqab At-Tayyib At-Tahir berarti 7. Kalau At-Tayyib satu orang, At-Tahir satu orang, maka anak Nabi Muhammad adalah 8. Tapi yang paling banyak ulama sejarah menyebutkan putra putri Nabi 6 dari Siti Khadijah, 1 dari Maria Al-Qibtiyah. Laki-laki 3, perempuan ada 4. Laki-laki Al-Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Perempuan Zainab, mantunya Nabi namanya Albul Asim dan Rabi, kemudian Ruqayyah Ummu Kulthum. Ini dua-duanya dinikah sama Sayyidina Uthman. Tapi nikahnya apa? Setelah meninggal istrinya, nggak bisa adik kakak langsung dinikahin. Boleh atau tidak? Dulunya boleh. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Ini termasuk hukum yang dinasakh, hukum yang dihapus. Wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Kata Allah dalam Al-Quran, dulunya saya bolehkan kamu menikahi 2 adik kakak sekaligus, illa ma qad salaf. Itu dulu, sekarang nggak boleh lagi. Nggak boleh. Kalau sudah nikah sama kakaknya nggak boleh adiknya. Kalau sudah nikah sama kakaknya nggak boleh ibunya. Kalau sudah nikah sama kakaknya nggak boleh sama bibinya. Kalau nikah sama kakaknya nggak boleh sama keponakannya, nggak boleh. Sama yang mahram sudah tidak boleh. Makanya Sayyidatuna Ruqayyah yang pertama kali dinikahi oleh Sayyidina Uthman bin Affan, yang ikut ke Habasyah, yang ikut, sehingga ketika pulang ke kota Madinah, meninggal di awal-awal kepindahan Sayyidina Uthman bin Affan ke kota Madinah. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad nikahkan dengan putrinya yang bernama Ummu Kulthum. Meninggal lagi Sayyidatuna Ummu Kulthum. Kata Rasulullah, zawwiju Uthman, nikahkan putri kalian sama Uthman. Ayo, ini duda-duda beda ini ya, duda mahal ini. Zawwiju Uthman. Kata Rasulullah, "Lau kanat 'indi thalithah la zawwajtuha Uthman." Kata Rasulullah, nikahkan anak kalian sama Uthman, ayo. Kalau saja saya punya anak satu lagi perempuan, saya nikahkan pasti sama Uthman. Saya tidak nikahkan kecuali dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu intinya, dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan manfaat dari perkumpulan kita pada malam hari ini, dan insyaallah Allah memberikan kebaikan kepada kita semua. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma wa sallallahumma bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi 'afiyatin wa salamah walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua, kepada pendengar yang senantiasa istiqamah, sahabat-sahabat MRBJ TV yang ada di YouTube, yang ada di Instagram, yang ada di Facebook dan lain sebagainya. Mudah-mudahan terus istiqamah di pengajian-pengajian kita, dan insyaallah yang hadir apalagi mudah-mudahan Allah berikan lipat ganda, karena kita beda sama yang dengar dari rumah, beda, pahalanya beda banyak sekali. Walaupun pahala ngajinya sama-sama dengar. Berapa banyak orang yang di luar sana lebih ngedengar daripada yang di sini bengong-bengong doang, ya. Tapi pahalanya beda, pahala jalan, pahala duduk, pahala etikaf, pahala melihat wajah guru, ya. Kalau husnudzan kepada guru bisa menjadikan orang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, pahala etikaf di masjidnya Allah, pahala silaturahmi, pahala banyak sekali pahalanya. Ya, kalau pahala ngajinya sama, pahalanya ya sama seperti hadis Rasulullah, qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthul Quran. Baca kulhu 3 kali sama kayak khatam Al-Quran. Nah, saya emang enggak usah khatam Quran, baca kulhu aja 3 kali. Iya, khatamnya sama, tapi bacanya, waktunya, ininya, itunya, setiap huruf dari Al-Quran dapat pahala yang begitu besar insyaallah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.